treatment dan pengobatannya seperti apa dok? Kalau kita udah mengetahui nih didiagnosa mempunyai penyakit jantung bawaan pada anak dok. Misalnya ada lubang, kemudian tidak apa ya, orang tua mungkin takut gitu ya, jadi tidak dibawa ke dokter. Lalu jantung akan berusaha mengkompensasi sehingga jantungnya lama-lama bengkak, istilah awam ya. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Ya, Dokter Winda nih ya. Nama lengkapnya Dokter Winda Azwani SPAK. Dokter spesialis anak, konsultan kardiologi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Sehat ya dok? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau di masa pandemi ini memang nomor satu itu kesehatan ya dok. Ya. Apalagi kita ketahui sekarang tuh sudah ada Omicron yang baru ya dok ya, varian terbaru COVID-19. Tapi kita nggak bahas itu dok. Kita ngebahasnya penyakit jantung apa saja yang bisa terjadi pada bayi dan anak nih dok. Ya, Dokter Winda ini memang expertnya di kardiologi ya dok ya, terutama pada anak. Dan pas banget sama judul pada kali ini, jantung anak ya. Penyakit jantung apa saja yang bisa terjadi pada bayi dan anak dok. Nah, penyakit jantung nih dok ya, kita mulai aja ya dok ya, langsung nih dok. Penyakit jantung kan mungkin kita dengar terjadi pada dewasa, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi pada anak-anak ya dok. Nah itu terjadi salah satunya penyakit jantung bawaan dok. Nah sebetulnya penyakit jantung bawaan itu apa sih dok? Oke. Terima kasih. Saya senang sekali ya bisa turut sharing aja ya sebagai dokter anak. Tapi saya memang mendalami kardiologi atau jantung. Jadi biasanya kan kita harus menjelaskan dulu kardiologi, terus itu sama juga dengan jantung. Nah, tapi saya hanya jantung anak gitu. Jadi bukan untuk jantung dewasa. Iya. Memang jantung anak ini masalahnya berbeda dengan jantung dewasa. Jadi konsultan jantung anak ini terutama sudah mendeteksi penyakit jantung bawaan itu bisa sejak ya bahkan sebetulnya sejak sebelum bayi itu dilahirkan. Nah, kenapa? Karena mungkin nanti bisa ditanya lagi ya. Tapi tadi pertanyaannya sejak kapan? Jadi sebetulnya sejak janin itu sudah bisa dilakukan dengan fetal echocardiografi. Nah, jadi setelah lahir bayinya, ada bayi yang kita belum tahu nih ada penyakit jantung atau tidak ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya dia baru lahir, dia masih keadaannya tuh masih seperti di dalam kandungan, kemudian mungkin kita masih belum tahu ada penyakit jantung atau tidak. Jadi kadang-kadang memang dokternya pun belum bisa mendeteksi ya apakah sudah ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Okay. Jadi penyakit jantung bawaan itu ada dua. Satu yang kita bilang, oh kok biru ya, ini biru jantung nih. Nah itu sebetulnya kalau biru, misalnya bibirnya biru atau kukunya biru tuh sudah mungkin kita sudah curiga, oh ya mungkin ada jantung gitu. Atau kalau kukunya biru tuh sebetulnya sudah agak besar bayinya, harus di atas 6 bulan baru terlihat ya. Nah tapi sebelum 6 bulan itu ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Nah ini yang harus dokter umum juga sih ya, dokter umum, dokter spesialis anak, mungkin dia bisa curiga ada penyakit jantung atau tidak. Apa yang menyebabkan mereka curiga? Kemudian mereka harus merujuk kepada dokter jantung anak atau disebut konsultan kardiologi anak. Biasanya bayi dengan kelainan jantung ini beratnya tuh susah naik gitu. Jadi dokter spesialis anak atau dokter umum juga ya curiga ini kenapa beratnya nggak naik-naik ya, nggak ada diare, nggak ada muntah gitu, nggak sering kayak apa namanya bolak-balik diare gitu ya. Jadi tapi beratnya dengan ASI yang betul ya, ASI-nya banyak, kemudian atau udah MPASI kemudian udah cukup tapi beratnya tidak naik. Nah itu pertama. Jadi belum tentu biru. Nah itu biasanya sih orang tua juga mungkin dengan dokternya juga nanya ini kenapa ya nggak naik-naik dok gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu. Ya mungkin nanti kita juga bisa melihat di bawah 6 bulan itu kan bayinya kecil ya. Mungkin di bawah 6 kilo atau di bawah 8 kilo begitu.
Jadi mungkin beratnya nggak cukup, bisa datang dengan berat cuma 4 kilo. Misalnya nih 6 bulan tuh 7 bulan bisa tuh cuman berat 4 kilo. Padahal lahirnya aja 3 kilo gitu. Itu. Nah, tapi itu udah terlalu lama ya dia untuk sampai ke 6 bulan tuh sebelumnya kita harus curiga. Nah, kalau untuk dari pemeriksaan sebetulnya kalau di dokter juga mungkin dengan stetoskop masih bisa didengar ada suara bising jantung. Tapi itu kan dokter yang dengar ya. Nah, ini saya mau mungkin kasih tips buat moms and dad. Jadi memang selain berat badannya tidak naik, mungkin juga saat dia menyusui. Nah, misalnya dia menyusui nih bayi-bayi berarti sekitar di bawah 3 bulan ya. Terus cuma sebentar terus lepas lagi. Ya, jadi menyusunya sebentar-sebentar, nggak bisa lama. Terus napasnya seperti terengah-engah gitu ya. Nah, terengah terus kayak kecapean, baru nyusu sebentar kecapean gitu ya. Kan kalau orang dewasa kan kalau sakit jantung kecapean karena dia jalan jauh. Kalau bayi kan karena dia menyusui ya. Karena aktivitasnya Ya. Jadi bayi-bayi itu nanti moms and dad tuh bisa melihat ya, mungkin memberitahulah kepada dokter anaknya dan supaya dokter anaknya melakukan pemeriksaan lanjut. Iya, baik dokter. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri-cirinya adalah biru ya dok ya. Badannya biru, kukunya juga bisa terlihat biru. Apalagi sih dok ciri-cirinya dok yang terjadi pada bayi dok? Iya, jadi kan tadi penyakit jantung bawaan ada dua. Ada yang tanpa terlihat biru. Birunya sebetulnya biasanya di lidah bagian dalam ya. Jadi kalau badan sih nggak biru. Oh, badannya nggak biru ya dok? Kalau badan biru itu udah oksigennya udah sedikit sekali itu berarti. Iya. Jadi kadang-kadang misalnya nangisnya agak lama atau agak mengedan gitu. Jadi kelihatan di bibir bagian dalam tuh lebih gelap lah. Mungkin nggak biru ya, kalau biru nanti ingatnya biru langit. agak gelap. Iya. Ya walaupun bayinya itu kadang-kadang memang tidak sesak ya. Jadi belum tentu sesak juga walaupun dia tampak gelap bibirnya. Mungkin kita memang harus memberitahu juga. Mungkin kalau biru nanti orang tua membayangkan biru seperti warna biru laut atau biru, tapi sebenarnya orang tua biasanya melihat bayinya bibirnya agak pink gitu ya. Itu agak gelap dikit gitu kalau nangisnya lama itu. Beda sama pucat ya dok? Oh, kalau pucat ya dia lebih warnanya pink pucat ya. Jadi memang misalnya bayi dengan anemia defisiensi besi itu memang bibirnya juga pucat, telapak tangannya juga pucat. Nah, tapi kalau yang ini lebih gelap dia. Ya. Tapi itu juga kalau bayinya tidak anemia ya. Kalau bayinya anemia gelapnya tuh nggak terlalu jelas. Jadi memang tadi pertanyaannya kalau bayi kelihatan biru itu salah satu ciri-ciri, tapi tidak hanya biru, jadi ciri-ciri yang lain memang saya rasa sih tadi ya untuk bayi kan memang aktivitasnya mungkin sebatas menyusui, kemudian mungkin masih bolak-balik saja gitu ya, bolak-balik. Ya terutama sih terus terang aja berat badan yang sedikit-sedikit gitu naiknya. Kan kalau bayi di bawah 6 bulan tuh banyak tuh naiknya. Iya. Ya kan, maksudnya umur 1 bulan, umur 2 bulan, umur 3 bulan tuh naiknya banyak bisa 800 gram ya kan. Nah ini naiknya sedikit. Bisa cuma 50%-nya gitu. Dengan catatan dia tidak ada muntah atau sering batuk pilek ya. Nah yang kedua juga ciri-cirinya memang kadang-kadang ini bayinya juga gampang ada gejala pernapasan ya. Jadi batuk gitu, sering batuk itu karena biasanya itu tipe penyakit jantung bawaan yang lung overflow. Jadi aliran ke parunya makin di atas 3 bulan makin tinggi sehingga sering batuk gitu ya. Pilek sih lain ya, kalau batuk tuh yang mungkin kenapa sih batuk lagi gitu ya. Nah itu juga ciri-ciri yang lain. Nah itu kan agak sulit ya, kita kira dia hanya batuk aja ya. Tapi mungkin disertai dengan berat badan yang sulit naik. Memang agak sulit kalau lubang dari penyakit jantungnya itu kecil. Itu mungkin nggak ketahuan. Maksud saya gini, nggak terlihat dalam keseharian bayinya. Nah kalau lubang di dalam jantung misalnya agak besar, itu kita bisa lihat dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi ya. Nah jadi jadi dokter juga kalau lubang kecil misalnya VSD ya atau ASD itu kalau ternyata nanti ketemu gitu ya ada lubang terus orang tua suka nanya kenapa dulu nggak ketahuan ya memang agak susah, gejalanya juga susah
Oke. Ya, nah dok, pertanyaan selanjutnya dok ya. Tadi kan orang tua itu bisa melihat gitu dok ya, ciri-ciri yang tadi dokter sebutkan. Tapi kan ya balik lagi memang harus dibawa ke dokter nih dok ya, harus di screening. Ya. Nah, pada kasus penyakit jantung bawaan ini dok ya, kan bisa saja baru muncul beberapa tahun setelah bayi lahir. Nah, sebetulnya untuk screening itu dari kapan sih dok? Harusnya dok? Ya, sebetulnya screening itu kan ada syaratnya, maksudnya ada definisinya ya. Screening itu sebetulnya pada yang sehat. Nah, di sini dalam arti sehat itu adalah mungkin yang tadi kita tidak tahu ada penyakit jantung bawaan karena tidak ada gejala. Biasanya juga ini salah satunya itu screening perlu dilakukan pada bayi dengan sindrom. Sindrom apa aja misalnya atau kelainan bawaan yang lain, midline defect. Misalnya sindrom Down itu juga perlu dibawa ke dokter jantung anak ya untuk dieko. Kemudian yang ada misalnya celah langit dan bibir itu juga harus dibawa, atau misalnya ada kelainan bawaan yang lain itu biasanya dokter anaknya pun akan merujuk ke konsultan kardiologi anak. Ya jadi ya itu sih menurut saya kalau misalnya dia tidak ada gejala ya itu kadang-kadang memang agak sulit ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada sesuatu biasanya dari foto ronsen juga bisa. Dari foto ronsen misalnya jantungnya tampak besar, padahal dia masuk rumah sakit dirawat mungkin karena infeksi paru, kemudian atau yang lainnya lah ya, yang kemudian dilakukan foto ronsen toraks, terus jantungnya kelihatan agak besar. Nah itu biasanya juga dokter anak atau dokter umum yang merawat itu ingin tahu ada kelainan jantung atau enggak. Oke, ya baru nanti dikonsultasikan ke Ya, kardiologi jadi, anak gitu ya dok ya. Iya. Oke, baik dokter. Nah, kita ngomongin soal treatment nih dok. Treatment dan pengobatannya seperti apa dok? Kalau kita udah mengetahui nih didiagnosa mempunyai penyakit jantung bawaan pada anak dok. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Pasti moms and dad ya memang ya kita memiliki bayi atau anak tercinta dengan penyakit jantung bawaan. Itu harus dilakukan sesuatu ya, dilakukan sesuatu. Kalau tidak mereka akan mereka akan berusaha, maksud saya sistem tubuhnya dari bayi ini akan berusaha mengkompensasi ya. Jadi misalnya ada lubang, kemudian tidak orang tua mungkin takut gitu ya, jadi tidak dibawa ke dokter. Terus jantung akan berusaha mengkompensasi sehingga jantungnya lama-lama bengkak, istilah awam ya. Jadi untuk tadi pertanyaannya treatment atau tata laksana penyakit jantung bawaan, ini kita berbicara pada penyakit jantung bawaan yang memang pada bayi sudah ketahuan ya. Kalau bertahun-tahun tuh kayaknya jarang, nggak sampai bertahun-tahun kayaknya. Adalah yang 1-2 yang mungkin yang ASD gitu, jadi ya taunya baru umur di atas 2 tahun atau 3 tahun bisa juga sih. Bisa juga, ya. Tapi kebanyakan itu pada bayi berarti di bawah 1 tahun. Jadi kalau kita sudah menegakkan diagnosis penyakit jantung bawaan, kan ada 2 pilihan, 2 opsi ya moms and dads. Jadi apakah dia memerlukan tindakan atau tidak? Oke. Tindakan tuh maksudnya operasi? Nah, tindakan juga ada 2. Oke. Ya. Jadi ada yang dengan terutama penyakit jantung bawaan mungkin memang harus ada tindakan ya. Tapi yang penting adalah timing. Jadi setelah kita tahu diagnosis, artinya sudah jelas diagnosisnya. Yang kedua adalah timing tindakan. Timing tindakan itu berbeda-beda tiap diagnosis. Nah itu yang dibutuhkan bukan diskusi, maksudnya kita memberikan edukasi kepada orang tua. Oke Bu, ini kami menemukan ada penyakit jantung bawaan misalnya ASD ya, ASD-nya masih sedang ukurannya gitu. Jadi bayinya masih umur misalnya 3 bulan atau 4 bulan, itu belum tentu langsung tindakan. Nah bahkan obat pun kalau ASD nggak kita kasih dulu. Ya misalnya ada tipe lain VSD, kita ketemu VSD besar, itu lubang di bilik ya. Lubang di bilik jantung antara jantung kanan dan jantung kiri sudah kita temukan biasanya setelah umur 3 bulan anaknya mulai kurus gitu bayinya. Nah kita harus jelaskan memang ada VSD, ada lubang yang besar, jadi tidak bisa dengan obat saja. Jadi beda ya sama ASD ya. ASD bahkan tidak pakai obat, bahkan bisa ditunggu dulu. Tapi itu
memang khusus ya, jadi saya nggak terlalu detail jawabnya. Tapi kalau VSD yang besar, lubang itu harus dilakukan tindakan, bahkan harus dioperasi. Bagaimana lubang yang besar itu bisa dengan obat ibu, jadi tidak bisa. Jadi memang sesuatu yang lubang itu harus ditambal, ya kan. Jadi berarti kalau lubangnya kecil, VSD, ASD juga ya, itu kita ada tata laksana yang bukan operasi. Jadi mungkin moms and dad juga harus kita beritahu bahwa ada tata laksana yang non surgical, tidak operasi. Itu dengan kateterisasi intervensi namanya. Jadi dilakukan lewat saluran darah ya. Saluran darah kita kan semua menuju jantung ya. Nah, nanti kita cari di bagian pembuluh darah itu kita masukkan kateter, terus kita masukkan device-nya. Itu tidak operasi. Jadi tidak dilakukan pembedahan, tapi lewat saluran darah seperti masukin infus ya. Itu portnya seperti masukin infus, tapi nanti di situ kita masukin kateter itu untuk membawa device di dalamnya. Jadi tidak dalam kan kalau orang tua tuh suka nanya, nanti dibelah ya dok, dibelah ya. Kalau kateterisasi itu tidak dibelah, jadi dia dengan akses pembuluh darah seperti kita menjelaskannya seperti diinfus gitu. Jadi ya nanti dimasukkan dari tempat infus itu. Ya itu yang ketiga ya, berarti ada bisa dengan obat. Tapi dengan obat itu penyakit jantung bawaan sebetulnya bukan untuk menutup lubang ya, ataupun ada yang sempit misalnya saluran darah, misalnya namanya pulmonary stenosis. Itu namanya baru untuk sebelum tindakan ya, kita kasih obatnya. Tapi kita ada rencana atau plan. Jadi plannya itu akan ke arah bedah atau akan ke arah kateterisasi. Setelah berapa lama dok? Ya itu memang kalau setelah berapa lama, tadi yang saya jelaskan memang ada ASD ya, bisa dia pada usia-usia 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau VSD besar, umur 5 bulan juga bisa dioperasi. Jadi penyakit jantung bawaan itu banyak sekali, dan saya rasa sih di Indonesia sudah baik ya. Jadi fasilitasnya banyak gitu ya. Jadi dokter bedah jantung untuk anak, namanya bedah BTKV ya. Itu bedah jantung untuk khusus bayi dan anak, itu juga sudah banyak ya, terutama di kota-kota besar ya. Ya memang sih masih di Pulau Jawa kali ya, dan beberapa kota besar di Sumatera. Jadi banyak di Indonesia ini sekarang, khususnya mungkin di Jakarta, kota-kota besar itu sudah ada sebetulnya dok ya, untuk layanan tadi bedah jantung anak gitu dok ya, dan dokter konsultan kardiologi juga sudah banyak gitu dok ya. Tapi memang edukasi ke masyarakat bahwa anak-anak juga dapat loh, bisa juga loh penyakit jantung gitu. Ini yang perlu selalu terus-terusan diedukasi ya dok ya. Ya mungkin kami kurang juga ya, mohon maaf nih. Ya mohon maaf, kami biasanya pada event-event seperti World Heart Day atau Hari Anak Nasional, kita juga waktu itu pernah bahkan kita di Senayan tuh kita ada senam untuk merayakan Hari Peduli Jantung Anak dari IDAI Jaya. Ya kita memang berusaha untuk memberikan edukasi ya kepada publik. Ya memang acara-acara sekarang kan lebih banyak ya platformnya gitu ya. Ya syukur alhamdulillah udah banyak platformnya, jadi bisa juga dari rumah sakit atau dari komunitas. Saya rasa sih yang penting adalah orang tua mungkin tidak perlu takut gitu kan, kadang-kadang sudah membayangkan operasi, itu sih sebetulnya yang saya rasa harus disampaikan. Itu rasanya. Dan moms and dads juga kalau misalnya konsultasi ke dokter tuh nanyanya mesti kritis juga ya dok ya. Gitu kan sekarang juga banyak sumber-sumber informasi, tapi juga memang harus yang akurat gitu ya dok ya. Mengenai jantung anak nih, itu mungkin boleh tuh dibaca-baca, pelajari, oh ada nggak ya nih kira-kira ciri-cirinya pada anak saya gitu ya dok ya. Setelah itu baru konsultasi ke dokter. Mungkin seperti itu juga ya dok ya, jangan cuek gitu, maksud saya karena resikonya tuh sangat beresiko sekali kalau anak tuh sudah memiliki jantung bawaan ya dok ya. Bisa disebutkan dok resikonya dok, kalau misalnya nih orang tua gitu ya sudah mengetahui, wah anak saya kayaknya ada resiko jantung di tadi, nafasnya terengah-engah gitu dok ya, terus ada tanda yang agak gelap gitu di bawah lidahnya tadi dok. Nah itu kalau tidak diobatin dok, kalau nggak ditreatment tuh apa resikonya dok? Ya sebelum menjawab resiko tadi ada pernyataan yang bagus juga kita bahas tuh tentang mencari informasi dari media sosial.
memang di media sosial banyak sekali ya, dan sumbernya yang bicara Iya. itu siapa, itu moms and dads harus sangat kritis juga, jangan percaya dengan sumber yang bukan ahlinya Iya. ya. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, misalnya nih ya, ada penyakit jantung pada Ananda tercinta ya, bayi tercinta, itu harus diagnosisnya kan banyak tadi ya. Nah, penyakit jantung bawaan itu yang satu dengan lain itu beda gitu. Iya. Iya. Nah, Iya. jangan langsung media massa terus kemudian langsung ditelan aja semuanya. Ini sama nih sama anak saya, itu belum Iya, tentu. Iya. 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 Jadi lebih baik tanya langsung aja. Yes. Ya, pergi saja ke konsultan jantung anak, ada juga spesialis jantung dan pembuluh darah yang menangani kasus anak. Nah, kalau di Jakarta sih banyak. Iya. Iya. Di Jakarta memang banyak. Tapi kalau misalnya tidak di Jakarta juga bisa telemedicine, tapi Iya. telemedicine itu atau telekonsultasi itu pada kasus-kasus jantung itu mungkin awal nggak bisa pada pasien baru ya, Iya. karena kita harus melakukan ekokardiografi. Tapi saya punya pengalaman ternyata bermanfaat juga walaupun dia pasien baru. Waktu itu saya pernah tidak mau menerima pasien baru untuk telekonsultasi. Oke. Iya. Karena harus di eko, tapi ya itu waktu itu bagus juga tuh pengalaman saya. Jadi waktu itu dia konsultasi dulu rupanya. Jadi sudah di eko di luar kota. Jadi dia minta ibaratnya petunjuk ya. Setelah ini kemana, memang abis itu mau diapain bayinya. Nah itu karena kita udah tahu diagnosisnya dari kolega kita yang sama, konsultan kardiologi anak. Jadi sangat bermanfaat dan dia cepet jadinya bisa ditangani gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya risiko ya. Iya, resiko. Ya, resiko tidak dilakukan tindakan itu sangat berbahaya menurut saya. Karena mengancam tumbuh kembang seorang bayi. Oke, tadi katakan bahwa dokter tadi kan bayinya tuh berat badannya nggak naik-naik, Nah. salah satunya ya dok. Ya kan, kita kan nggak mau nih, kita terutama dokter anak. Kalau saya sebagai konsultan kardiologi anak, kalau saya sebagai spesialis anak saja juga, target kita tumbuh kembang yang baik. Iya. Nah, kalau ada sesuatu di dalam perjalanan dia, dalam golden periodnya ya, kan sekarang ada 1000 hari kehidupan ya dari Kementerian Kesehatan. Itu sebenarnya sejak 9 bulan sampai umur 2 tahun. Itu kenapa dibuat program itu? Karena itu masa keemasan seorang bayi dan sampai umur 2 tahun. Sejak janin bahkan ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada penyakit jantung bawaan yang tidak dilakukan tata laksana, tentu saja terutama pertumbuhannya akan terhambat untuk penyakit jantung bawaan yang tipe asianotik atau tidak biru ya. Jadi berat badannya nggak naik-naik, padahal umur 3 bulan, 4 bulan itu harus naik berat badannya. Ya itu teman sejawat kita yang dari bagian tumbuh kembang juga itu sangat berperan ya. Jadi pasti dokter anak tuh langsung takut lah kalau ada berat badannya nggak naik. Ini ada sesuatu. Ada sesuatu ya dok. Ya, ada sesuatu. Oke, kita kasih dulu susunya berapa gitu ya. Tapi mereka akan evaluasi ya. Jadi itu tadi resikonya adalah tumbuh kembang seorang bayi dan anak, terutama juga untuk selain berat badan. Mungkin kalau berat badan tuh kadang-kadang orang tua tuh suka gini, nggak apa-apa kurus dok kan, tapi dia lincah gitu. Tapi pinter walaupun kurus gitu. Ini bukan masalah itu, pinter oke lah, bagus, pinter anaknya lincah aktif. Tapi memang berat badan itu kan kita sudah ada kurvanya, jadi harus sesuai dengan usia. Nah itu pada usia kemasan sampai 1000 hari kehidupan tadi itu kalau ada penyakit jantung bawaan dia bisa jadi mengganggu ya. Oke, penyakit jantung bawaan yang biru juga kalau anaknya lebih besar ya, mungkin di atas 2 tahun ya. Jadi oksigen darahnya kan tidak normal. Jadi nanti bisa ada kayak abses atau nanah gitu di otak. Sampai itu kalau misalnya dia sampai di atas 2 tahun ya agak besar. Nah itu memang sangat mengancam masa depan anak Indonesia ya. Jadi memang penyakit jantung bawaan itu, apalagi sekarang ya, saya agak ini sedikit nih tentang deteksi sejak janin juga. Nah itu juga akan menurunkan angka kematian bayi baru lahir. Jadi sekarang banyak dokter jantung anak, konsultan kardiologi anak yang bisa melakukan fetal ekokardiografi. Kenapa itu penting? Karena mempersiapkan bayi yang akan lahir. Karena kita memiliki namanya kasus
penyakit jantung bawaan kritis. Tadi kan PJB aja ya. Ini tambah K deh. Kritis. Ya, kritis. Kenapa kritis? Karena dia akan dapat meninggal pada saat dia dalam 28 hari pertama. Dan angka kematian bayi baru lahir itu merupakan indikator juga bagi suatu negara ya. Bahkan kita akan kejar supaya rendah. Salah satunya sepertiganya mungkin atau seperempatnya disebabkan oleh penyakit jantung bawaan pakai K tadi itu loh. Iya, kritis nah, ya, jadi mungkin ya ini kan kita makin lama kita di Indonesia sudah seperti negara maju juga ya. Jadi kita akan bisa mendeteksi sejak janin, sejak ibu hamilnya, kita lihat janinnya. Kemudian kita punya dokter jantung anak, kita punya dokter bedah jantung anak, kita punya dokter intensivis untuk jantung anak, untuk ICU-nya ya. Itu sudah bagus di Indonesia dibandingkan kalau kita membandingkan terutama mungkin di negara di regional ya, Asia Tenggara paling kita udah sama lah. Dan kemudian ya mungkin kalau untuk kasus-kasus yang susah aja mungkin kita masih harus istilahnya agak menantang ya untuk di Indonesia. Banyak, ada beberapa saja sih ya. Tapi kan yang banyak ya, kasus yang banyak bisa itu sudah bisa ditangani. Ya jadi fasilitas tadi itu, fasilitas kesehatan, layanan kesehatan terutama untuk jantung anak itu sudah tersedia sekali lagi nih dok ya, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Jadi untuk kerjasama untuk membangun generasi yang baik, yang sehat, bukan hanya dari dokter aja nih, dari pemerintah, dari fasilitas dan layanan yang sudah ada, tapi juga dari masyarakat ya dok ya, yang menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting. Terutama tadi 1000 hari pertama ya dok ya. Golden period tadi itu memang harus diperiksakan gitu ya, kesehatan anak secara komprehensif, jadi bisa ketahuan nih apa ya kira-kira yang kurangnya. Salah satunya tadi misalnya turun berat badan yang nggak naik-naik, ini ada sesuatu nih dok ya. Itu harus dikonsultasikan ke dokter gitu dok ya, karena ya itu kita semua juga pengen ya dok ya, generasi penerus kita ini yang the best ya, bukan hanya kepinternya aja, tapi juga dari sisi kesehatannya, gitu dok. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter ya, tadi sudah di treatment, sudah melakukan tindakan gitu ya, seorang anak yang mempunyai penyakit jantung bawaan, bisa ada kekambuhan lagi nggak sih dok? Ya, jadi istilah kambuh itu sebetulnya nggak terlalu cocok ya buat kasus penyakit jantung bawaan ya, misalnya asmanya kambuh gitu. itu masih bisa ya, misalnya asmanya kambuh karena dia tetangganya renovasi gitu jadi kambuh. Itu bisa loh. Tapi mungkin kalau istilah kambuh itu tidak terlalu cocok ya untuk tata laksana penyakit jantung bawaan. Terutama mungkin penyakit jantung bawaan ini kan lebih banyak yang memerlukan tindakan, tapi sesudah itu ada yang tindakannya bisa sekali, ada yang tindakannya dalam masa anak-anak ya, anak-anak itu 0 sampai 18 tahun, ada yang bisa dalam masa balita dia perlu sampai 3 kali operasi, ada yang 1 kali juga loh, jangan nggak semuanya beberapa kali, tapi dia akan memasuki masa remaja, itu termasuk anak di bawah 18. Mungkin awalnya dia sudah lakukan operasi pada masa bayi. Mungkin akan bisa dievaluasi masa remajanya memerlukan operasi lagi. Tapi nggak semua kasus ya. Jadi terutama kasus yang sering di Indonesia itu antara VSD dan PDA dan ASD. Yaitu semua penyakit jantung bawaan yang tipe tidak biru. Ya, tapi itu berarti nggak naik-naik. Penyakit jantung yang biru atau ada yang mixing lesion tuh, yang biru itu terutama tetralogy ovalo. Itu juga mungkin operasinya itu sekali di masa bayi atau di masa toddler ya, di bawah 3 tahun. Tapi mungkin nanti di masa remajanya memerlukan katup pulmonalnya itu mesti dilihat lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Karena itu sudah menjamin kualitas hidup dia sebagai seorang anak, terutama yang tadi ya 2 tahun pertama. Itu sangat penting kalau menurut saya. Memang penting juga, masa remaja penting juga sampai masa remaja. Tapi kan pertumbuhan otak itu terjadi terutama 1 tahun pertama, 2 tahun pertama juga lah ya. Nah, tapi itu kalau ada penyakit jantung bawaan itu dia akan sangat terganggu. Nah, menurut saya tadi yang kambuh itu tidak dipakai lah dalam penyakit jantung bawaan, tapi mungkin ada evaluasi namanya, evaluasi setelah, kan ini bayinya kecil, operasi bayi masih 4 kilo, 5 kilo, kan dia
gede sampai remaja itu dia akan ada evaluasi dari misalnya harus ke poli jantung gitu. Iya. Tapi ada juga yang tidak perlu lagi kayak intervensi, misalnya tadi nutup ASD gitu. Mungkin nggak perlu lagi, udah sekali selesai gitu. Oke. Jadi nggak Iya. semuanya ya. Tidak semuanya, tergantung kondisinya dok ya. Ya. Balik lagi tadi yang dokter katakan bahwa kalau kita nih cari-cari informasi di sosial media. Ya dok, nah tadi yang seperti dokter katakan ya dok ya, bahwa kalau kita mencari informasi dok ya di sosial media ataupun artikel-artikel itu yang harus memang sumbernya jelas. Tetapi juga tidak bisa disamakan ya dok ya, kondisi anak kita nih dengan yang ada di artikel atau di sosial media tersebut itu sama ya dok ya, karena setiap anak pasti kondisinya berbeda. Dan yang paling benar udah deh konsultasi aja ke dokter ya dok ya, ke expertnya gitu ya dok. Oke, nah dokter ngomongin tadi ya, lanjutin nih tentang penyakit jantung bawaan. Untuk ini banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari moms gitu ya. Pantangan. Nah, soal pantangan dok, untuk bayi yang menderita PJB ada nggak sih dok pantangannya dok? Iya, ini memang pertanyaan yang banyak diutarakan ya. Kalau udah diketahui penyakit jantung bawaan. Jadi memang tadi penyakit jantung bawaan itu ada yang kita harus membatasi cairan susu maksudnya ya. Ini kita bicara untuk bayi di bawah 6 bulan dulu mungkin ya. Ya, tapi kadang kita melihat perkembangan kemampuan bayinya itu dan penyakit jantung bawaan yang membuat napasnya capek itu namanya ada lung overflow. Jadi ke parunya itu banyak flow-nya, dan dia kadang-kadang kita harus cek dulu susu yang diminum berapa mili. Tapi kita maunya dia juga naik berat badannya kan? Kita juga nggak mau dokter jantung anak juga harus naik berat badannya gitu, nggak boleh nggak naik berat badannya, sama kayak dokter anak ya. Nah itu biasanya kita pakai high density kalori yang susu yang tinggi, tapi pakai ASI juga masih bisa sebetulnya. Jadi memang penyakit jantung bawaan ini ya kita bayangkan lubang lah ya, ada yang lubang ada yang sempit. Itu lubang yang besar aja yang agak harus dibatasi ya susunya misalnya, tapi yang lainnya enggak. Yang lainnya tidak, jadi bisa diberikan untuk ASI ya, ASI biasa aja, cuman mungkin sebentar-sebentar, jangan langsung. Misalkan ASI-nya bisa banyak ya, terus anaknya nangis terus gitu ya, ini udah ketahuan bayinya ada penyakit jantung ya. Ya udah sama mamanya dikasih lagi. Nah itu jangan gitu ya, kita harus sedikit, nanti 2 jam lagi dikasih. Itu sih untuk penyakit jantung bawaan yang lubang besar. Tapi kalau penyakit jantung bawaan biru itu kita lebih ke arah dia harus cukup susunya, kemudian kalau dia masih di bawah 6 bulan ASI-nya itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada pantangan. Nah ini kalau bayi 6 bulan itu pantangannya ya nggak terlalu banyak ya. Jadi tadi aja yang lubangnya besar itu aja yang menurut saya yang mungkin nggak boleh langsung banyak dikasih ASI-nya. Pantangan yang lain mungkin kalau untuk sebetulnya lebih sering di bawah 1 tahun tuh sudah ada tindakan ya. Kecuali ASD misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ASD juga dia nggak ada pembatasan aktivitas fisik pun tidak ada di bawah. Misalnya dia umur 3 tahun ya, toddler sudah mencapai 5 tahun gitu. School age dia baru akan ada tindakan. Itu juga nggak ada pembatasan aktivitas fisik, jadi boleh main aja gitu, ibunya tidak boleh overprotective. Nah itu sih kita selalu jelaskan seperti itu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya masih bingung, itu tanyakan langsung saja agar tidak salah menghambat anak-anak mungkin yang di atas setahun kali ya, mungkin takut nanti nggak boleh lari-lari gitu, nggak boleh apa gitu ya. Jadi memang kalau memang penyakit jantung yang belum dioperasi di atas setahun tuh ada ya, VSD kecil juga bisa. Nah itu sih kita tidak membatasi aktivitas fisik ya. Iya, karena kan anak-anak juga butuh aktivitas ya dok ya. Iya, dan dia nggak boleh terkooptasi dengan kata-kata ibunya atau ayahnya, nggak boleh capek-capek ya. Nah itu nanti kasihan dia lagi masa bermainnya, dia bingung saya mau main nih sebenarnya, tapi mungkin dia tetap main aja sih. Oke, baik dokter seneng banget ya, banyak banget informasi-informasi yang saya dapat nih dok ya mengenai jantung anak tadi ya, penyakit bawaan jantung anak. Nah dokter, boleh dong dok, sebelum kita menutup podcast kita pada episode ini dok, kasih dong dok tipsnya dok buat kita semua nih dok.
tips ya. Jadi kalau dengan kasus penyakit jantung bawaan, kita berharap orang tua tidak takut ya, tidak takut bahwa harus dioperasi, tidak takut, memastikan benar nggak ini penyakit jantung bawaan. Nah itu penting ya dok. Ya kan? Mungkin juga nih ada kadang-kadang ibu yang punya penyakit, anaknya udah penyakit jantung bawaan, tapi dia mungkin lihat saudaranya atau apa, ini ada saya juga punya saudara bayinya nggak naik-naik, nah gitu-gitu kan kadang-kadang mungkin kalau disuruh ke dokter jantung takut ya. Sebaiknya sih nggak usah, jadi kita harus memberikan keberanian bagi orang tua yang memang harus memeriksakan anaknya apakah penyakit jantung bawaan atau tidak, karena penyakit jantung bawaan juga banyak jenisnya dan belum tentu langsung operasi. Yang pertama tipsnya itu, jadi kita tanya dulu ke dokter jantungnya, memang ini penyakitnya harus diapain gitu, harus operasi dulu atau bisa ditunggu dulu. Nah kalau itu tipsnya. Yang kedua, memang kita harus terus mengatakan bahwa kalau tidak dilakukan tindakan akan mengancam tumbuh kembang seorang anak pada masa keemasan ya. Itu tips saya, jadi supaya orang tua langsung bisa bilang, oh ya ini kita harus segera tangani gitu ya. Supaya pertumbuhan bukan hanya berat badan ya, pertumbuhan otak dan perkembangan semuanya deh. Iya, memang perlu diperhatikan sekali untuk perkembangan tadi, terutama gitu ya di masa golden period tadi ya dok ya. Nah itu tadi yang saya bilang, untuk menjadikan generasi yang pinter, sehat, bukan hanya dari dokter aja nih, tapi juga dari orang tua dan juga masyarakat ya dok ya. Harus lebih aware lagi sama kesehatan. Ya nanti kita kampanye sama masyarakat ya. Sama-sama. Oke. Nah, Moms and Dads, kalau misalnya nanti mau cari-cari tentang kesehatan anak, kesehatan keluarga, itu bisa langsung aja subscribe YouTube Brawijaya Healthcare. Dan di sini ada juga episode tentang jantung anak bersama dokter yang sudah ada di sini. Senang sekali dokter bisa menjadi narasumber pada hari ini, dokter ya. Dr. Winda Azwani SPAK, dokter spesialis anak, konsultan kardiologi di Brawijaya Hospital Saharjo. Nah, jangan lupa untuk juga follow Spotify Hey Dok Brawijaya Hospital Podcast, karena ini juga airing juga dok di Spotify. Jadi tidak hanya di YouTube tapi juga di Spotify. Terima kasih waktunya. Sehat terus dokter, supaya bisa memberikan edukasi kesehatan pada moms and dads dengan teman-teman yang berbeda nanti dok ya. Iya, nanti kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih. Kita pamit nih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.